Beberapa negara memang ada yang menargetkan pembangunan mega proyek dan pembangunan konstruksi besar untuk tujuan tertentu. Biasanya sampai hal ini memunculkan biaya anggaran yang fantastis. Sebuah mega proyek, umumnya tidak hanya menelan biaya yang besar, tetapi juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan dan dibangun, namun berbeda dengan China, yang berkali-kali dapat menyelesaikan mega proyek dalam waktu singkat, dan tidak masuk akal. Misalnya saja salah satu proyek gila China yang satu ini, yang berhasil menghebohkan dunia. Daripada kelamaan, yuk langsung saja simak sampai habis ya. China tampaknya akan membuat proyek besar-besaran di bidang peternakan ikan, lahan pertanian hijau dan pabrik pendukungnya. Uniknya proyek-proyek tersebut dilakukan di gurun yang sangat tandus. Selain pertanian, rencana yang paling ekstrim, yakni negara panda tersebut, berencana membangun tempat peternakan ikan raksasa. China memiliki proyek dan cara yang berbeda untuk mengubah gurun, menjadi lahan peternakan, pertanian dan hutan yang subur. Mereka akan mencari sumber air laut terdekat, dan membuat proyek kanal, yang kemudian akan dialirkan di kolam-kolam ikan yang ada di gurun. Bahkan ada satu metode yang sudah ada ribuan tahun silam, dan masih tetap digunakan sampai saat ini. Guna membuat gurun yang luas menjadi oasis yang nyaman dan layak huni, China membuat kares. Sistem tersebut terdiri dari beberapa lubang vertikal, dan kanal bawah tanah permukaannya berupa kolam dan parit kecil. Sistem irigasi kares, yang terdiri dari beberapa lubang vertikal, kanal tanah dan bawah tanah. Sistem tersebut juga disertai waduk kecil. Dibangun 2000 tahun silam, dan dianggap sebagai salah satu struktur buatan manusia kuno terbesar, yang masih ada di China. Sistem tersebut mampu mendukung proyek tak masuk akal China. Selain metode kares, China membangun jalur air, untuk mengalirkan air dari gletser terdekat di kolam ikan. Mereka menggali kolam dan mengolah airnya. Jika mereka membutuhkan lebih banyak air, volumenya akan dibesarkan, dan kalau tidak volumenya akan dikecilkan. Namun selama bertahun-tahun, perusahaan tersebut berhasil memajukan pembangunan gurun dengan menanam pohon. Saluran air yang mereka bangun, juga membantu mengalirkan air, dari banjir bandang. Lebih dari 2,6 juta meter persegi, tanah di seluruh Tiongkok, atau sekitar sepertiga wilayahnya dispesifikasikan sebagai gurun pasir. Di Provinsi Gansu, situasinya semakin memburuk, dan lebih dari separuh wilayahnya menjadi kosong. Meski begitu, peternakan ikan di Boa tetap berkembang. Pada tahun 2001, perusahaan menginvestasikan lebih dari 16 juta dolar di peternakan ikan. Namun kondisi gurun yang ekstrim mempersulit pembangunannya.
Namun dengan adanya kesulitan tersebut para ilmuwan Tiongkok tidak berputus asa, melainkan selalu mencari inovasi baru untuk memecahkan masalah di negara mereka. Salah satunya proyek-proyek gila mereka yang ada di gurun pasir. Nah, gimana sahabat teknik agriculture dan farm menurut kalian? Apakah negara kita harus belajar dari negara panda untuk mengadopsi ilmu dan teknologinya, dan dikembangkan di negara kita? Silakan ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.